Sekalian, para peserta upacara virtual, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih harus terus diwaspadai oleh kita semua. Sebagai anak bangsa yang selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka upacara bendera dan detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun upacara kali ini dilaksanakan dengan cara upacara virtual dengan pembatasan jumlah peserta upacara hanya 17 orang termasuk petugas upacara. Sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi esensi rasa kesyukuran kita tidak berbeda. Demikian pula, pada saat yang sama, seluruh kantor DPW dan DPD Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan upacara bendera serentak secara virtual dengan pembatasan jumlah peserta upacara hanya 8 orang. Seluruh pengurus dan kader hanya boleh mengikuti upacara melalui video streaming di rumah masing-masing. Tema peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah memperkokoh jati diri PKS sebagai partai dakwah penjaga Pancasila dan NKRI, dan dengan slogan bersama kita wujudkan Indonesia lebih baik. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan melaksanakan bersama upacara bendera dan detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Adapun yang bertindak sebagai inspektur upacara Sohibul Iman, PhD. Selaku Komandan Upacara, Bapak Agus Sumartono, anggota Kepanduan DPD PKS Jakarta Timur. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, upacara bendera dan detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Komando saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Undangan virtual dimohon berdiri. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Laporan Komandan Upacara kepada
Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nu'man Abdul Muiz dari PKS Muda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Beri proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi oleh Sekjen Partai Keadilan. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengeningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan dan hari yang baik ini, dalam memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, sudah sepantasnya lah kita mengenang jasa-jasa para pahlawan, para pendahulu kita yang sudah berjuang dan mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, dan juga mereka yang sudah mempertahankan kemerdekaan dengan sepenuh pikiran dan jiwa mereka. Mari kita doakan mereka, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang kasih sayangnya menyeluruh, di pagi dengan rahmat-Mu yang penuh, kami segenap bangsa Indonesia bersimpuh, bersyukur atas nikmat kemerdekaan sebagai berkah-Mu yang utuh. Ya Allah, Tuhan penebar kedamaian, jadikanlah peringatan proklamasi kemerdekaan sebagai momentum merekatkan persatuan. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan dan juga perpecahan. Kuatkanlah ikatan di antara bangsa kami ya Rabb, agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahim antar kami ya Rahman,
agar saling memelihara persaudaraan sekaligus mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan Maha Pemberi, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar mampu merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Jernihkanlah hati, jiwa, dan pikiran kami untuk memahami makna sejati bahwa memerdekakan manusia adalah dengan memanusiakan manusia itu sendiri. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji, dengan kerja nyata mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini bangsa kami sedang mendapatkan ujian pandemi yang telah menyebabkan hilangnya ribuan nyawa keluarga kami. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, angkat dan hilangkanlah wabah ini dari seluruh penjuru negeri. Berikan kami kekuatan, kesabaran, serta ketabahan untuk menjalani ujian ini, karena hanya kepadamulah kami kembali. Ya Allah, Tuhan tempat kami kembali. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua dan guru-guru kami, dosa para syuhada, pemimpin dan pendahulu kami. Terimalah amal perjuangan mereka yang telah memerdekakan bangsa ini. Muliakanlah mereka, Ya Allah, dengan ganjaran keindahan surgamu yang abadi. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kasih dan sayangmu tiada bertepi. Lindungilah dan berkahilah Ibu Pertiwi. Kabulkanlah doa permohonan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pengibaran bendera merah putih. Belok kiri. Langkah tegap. Maju! Jalan! Belok kanan! Jalan! Belok kanan! Jalan! Jalan di depan! Gerak! Haluan kiri! Jalan! Tiga, 4 langkah ke depan! Jalan!
Putih. Hormat! Gerak! Undangan virtual dipersilakan duduk kembali. Balik kanan, henti! Gerak! Luruskan. Lurus. Amanat Inspektur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau. Yang terhormat Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera,
Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, sekaligus juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat para anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau DPTP, Sekretaris Majelis Syuro, Ketua MPP, Ketua DSP, Sekjen dan Bendahara Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera. Juga yang terhormat pimpinan fraksi PKS DPR RI dan MPR RI. Yang terhormat seluruh pengurus dari tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan dan ranting di seluruh Indonesia. Yang kami cintai seluruh anggota keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di berbagai penjuru Nusantara dan belahan dunia. Pertama-tama, mari kita sama-sama bersyukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, baik secara langsung maupun secara virtual dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melindungi dan mencurahkan kasih sayangnya untuk negeri kita tercinta ini. Kedua, mari kita haturkan doa untuk para pahlawan, para pendiri bangsa, dan para pembela negeri tercinta kita ini yang telah berjasa dalam memerdekakan Indonesia dan mempertahankannya. Semoga jasa-jasa dan pengorbanan mereka mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mari kita juga berdoa untuk para tenaga medis dan seluruh pihak yang berjuang keras mengobati dan merawat para korban pandemi COVID-19. Mereka adalah para pahlawan masa kini di masa pandemi, yang mana mereka terus-menerus tiada henti membantu warga agar sembuh dari sakitnya. Ketiga, tidak lupa mari kita haturkan doa untuk para guru, keluarga dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, secara khusus untuk guru kita semua, Ustadz Hilmi Aminuddin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua kesalahan mereka, menerima amal baik mereka, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai, hari-hari ke depan dan juga tentu hari ini adalah merupakan hari yang berat bagi kita semuanya. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi bagi seluruh warga dunia di 200 negara yang hari ini sedang menghadapi fase turbulensi yang semakin tak menentu arahnya. Setiap negara berjuang untuk mengatasi krisis pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya dengan cara dan jalannya masing-masing. Kemampuan dan kecakapan masing-masing negara dalam mengatasi krisis ini akan menentukan masa depan negara tersebut. Apakah ia akan menjadi bangsa pemenang atau dia menjadi bangsa pecundang? Pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur pada hari ini adalah, apakah saat ini kita bangsa Indonesia sudah berada di rel sejarah bangsa-bangsa pemenang yang mampu mengubah krisis menjadi peluang dan kekuatan? Atau kita justru terjatuh pada rel sejarah bangsa-bangsa pecundang yang gagal mengelola krisis ini? Atau kita cukup puas memilih rute sejarah bangsa-bangsa mediocre yang hanya bisa jalan di tempat
terjebak di kubangan krisis dan tidak mampu membuat perubahan dan kemajuan. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai, ada dua faktor yang akan menjadi pengubah permainan kehidupan kita ke depan, baik secara sosial, ekonomi, maupun juga politik, atau yang orang sering sebut sebagai game changer. Game changer ini akan menjadikan penentu ke depan bagaimana kira-kira landscape ekonomi, sosial, dan politik kita ke depan. Kedua game changer itu adalah yang pertama terkait dengan pandemi dan yang kedua adalah terkait dengan demokrasi. Dua faktor ini akan saling mempengaruhi satu sama lain, membentuk landscape ekonomi, sosial, politik baru. Marilah kita ulas satu persatu. Pertama, faktor pandemi. Pandemi COVID-19 adalah bencana kesehatan global terbesar di abad ini. Jika dilihat dari jumlah korban dan kecepatan penyebarannya ke negara-negara yang terdampak, maka pandemi COVID-19 adalah kasus kedua terbesar setelah wabah pandemi Spanyol yang terjadi pada tahun 1918-1920. 100 tahun kemudian, hari ini kita mengalami pandemi COVID-19. Hanya dalam waktu sekitar 7 bulan, sejak outbreak pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok, pada 22 Januari 2020, virus ini telah menginfeksi lebih dari 21,5 juta jiwa di seluruh dunia dan menelan korban meninggal dunia lebih dari 760.000 jiwa. Data statistik per tanggal 16 Agustus tahun 2020 untuk Indonesia menunjukkan bahwa sejak outbreak 2 Maret 2020, jumlah kasus positif dan korban meninggal mencapai 6.071 jiwa. Maaf, saya ulangi. Kasus positif sebesar 137.468 jiwa dan yang meninggal 6.071 jiwa atau 4,4% tingkat kematian. Dengan angka ini berarti tingkat kematian di Indonesia ini lebih tinggi daripada tingkat kematian di dunia yang berada pada kisaran 3%. Dengan kondisi di atas, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan mitigasi penyebaran wabah pandemi COVID-19. Pemerintah harus mampu mengendalikan dan menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 ini. Ada prinsip first thing first, yaitu kita harus mengatasi bagaimana mendorong akselerasi kepastian pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan testing dan tracing. Ini merupakan faktor penting di dalam mengatasi COVID-19, yaitu kita melakukan testing sebanyak-banyaknya dan kita juga melakukan tracing dari satu kasus bagaimana runtutannya kepada yang lain. Tanpa kebijakan testing dan tracing yang masif, kita akan sulit menurunkan kurva pandemi kita menjadi landai atau bahkan menjadi turun. Data statistik yang dilaporkan pemerintah Indonesia adalah angka yang sangat konservatif dan kita patut menduga bahwa kasus positif dan korban meninggal adalah jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan dua faktor, yaitu yang pertama, karena setiap korban meninggal yang berstatus suspek atau dicurigai, pasien dalam pengawasan PDP, dan orang dalam pantauan atau ODP tidak dicatat sebagai kematian akibat COVID-19.
Karena kepastian hasil swab tesnya biasanya adalah beberapa hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua adalah bahwa kemampuan testing pemerintah saat ini itu masih sangat rendah. Akumulasi kita hari ini yang ditesting baru 1,8 juta tes, atau jika dirata-rata hanya sekitar 6.800 spesimen per 1 juta penduduk Indonesia. Ini angka yang sangat jauh dari ideal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika. Testing adalah salah satu kebijakan paling krusial dalam memitigasi penyebaran COVID-19. Pemerintah tidak mungkin bisa memetakan dengan tepat kasus COVID-19 jika testing yang dijalankan sangat rendah coveragenya. Rendahnya tingkat testing ini menjadikan data yang diperoleh sangat minim, sehingga para pembuat kebijakan di daerah dan tenaga medis di lapangan tidak memiliki informasi yang mencukupi untuk membuat kebijakan dan penanganan yang tepat. Kurva epidemi COVID-19 akan sulit diturunkan dan ekonomi pun tidak akan sulit dipulihkan. Keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa warga, tetapi juga berdampak kepada kondisi ekonomi mereka. PKS sudah sejak jauh-jauh hari mengingatkan hal ini kepada pemerintah melalui surat yang ditulis kepada Pak Jokowi secara terbuka. Kita tegaskan bahwa dalam penanganan COVID-19 ini, kita harus berfokus kepada penanganan kesehatan. Jangan didahulukan penanganan ekonomi. Tetapi pemerintah berkeinginan menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan. Ternyata hari ini kebijakan pemerintah itu membuahkan sebuah hasil yang sangat menyedihkan. Kesehatan masih tetap terbengkalai. Kurva pandemi kita masih tetap naik. Dan di sisi lain, kondisi ekonomi kita juga makin terpuruk. Angka-angkanya akan saya jabarkan berikutnya. IMF misalnya memperkirakan mayoritas negara-negara di dunia akan mengalami resesi global pada tahun 2020 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi hingga minus 4,9%. Hampir seluruh negara-negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, mengalami kontraksi dan masuk ke jurang resesi. Bahkan Bank Dunia meramalkan krisis ekonomi akibat pandemi ini adalah krisis ekonomi terburuk pasca Perang Dunia Kedua dan The Great Depression 1929. Kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terkontraksi, melebihi dari apa yang diramalkan oleh IMF, yaitu minus 5,32%. Dan Indonesia juga diproyeksikan akan masuk resesi tahun 2020 ini. Ini adalah kinerja perekonomian nasional terburuk sejak krisis ekonomi tahun 98. Akibat pandemi COVID-19, jumlah pengangguran diperkirakan akan bertambah 5,5 juta jiwa di tahun 2020 dan bisa mencapai 12,7 juta jiwa di tahun 2021 menurut laporan Bappenas tahun 2020. Jumlah masyarakat miskin juga diproyeksikan akan bertambah mencapai 8,5 juta jiwa di tahun 2020. Hingga bulan Juni 2020, sudah ada 3,05 juta warga kita yang sudah terkena pemutusan hubungan kerja. Dan sekitar 55,8% UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset penjualan dari yang terendah 10% hingga terjun bebas mencapai 60%. Dan 36,7% atau lebih dari sepertiga pelaku industri UMKM
tidak ada penjualan sama sekali alias tutup sementara usaha mereka. Keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan, pemerintah tidak boleh lagi bersikap biasa-biasa saja, business as usual. Pemerintah harus memiliki kesadaran akan krisis, sense of crisis, dan kesadaran akan kesiagaan bertindak atau sense of urgency. Bangsa ini membutuhkan hadirnya kepemimpinan bangsa yang mampu memberikan arah, bukan sekedar keluh kesah. Kepemimpinan yang mampu menyalakan keyakinan, bukan sekedar harapan. Kepemimpinan yang benar-benar bekerja, bukan sekedar retorika. Kepemimpinan yang mampu memberikan solusi, bukan sekedar janji-janji. Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan pemimpin yang justru sibuk cuci tangan dari kesalahan-kesalahan. Desain kebijakan publik seharusnya memenuhi 3 prasyarat utama, yaitu harus tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Sayangnya, program-program pemerintah hari ini justru banyak yang tidak memenuhi ketiganya. Program pemerintah justru banyak yang tidak tepat manfaat, tidak tepat sasaran, dan juga tidak tepat waktu. Bahkan patut diduga buruk dari segala aspek tata kelolanya atau bad governance. Misalnya kartu prakerja, desain program ini untuk kepentingan siapa? Apa manfaatnya pelatihan online bagi masyarakat yang terdampak dan bagi UMKM? Apakah platform startup digital wajar menerima proyek sebesar ini, atau justru ada konflik kepentingan dalam proyek ini? Apakah menu pelatihan online yang disediakan platform sesuai kebutuhan masyarakat? Apakah tepat waktu jika saat pandemi seperti ini pelatihan dilaksanakan? Dalam mendesain kebijakan publik, tidak boleh asal-asalan atau hanya sekedar memenuhi janji-janji kampanye politik, sehingga program tersebut terlihat dipaksakan yang mengusik nalar publik dan tidak memberikan manfaat apapun bagi kesejahteraan rakyat. Rendahnya serapan anggaran di kementerian dan lembaga adalah bukti bahwa birokrasi pemerintah tidak bekerja dengan baik. Serapan anggaran adalah indikator paling dasar apakah birokrasi itu bekerja atau tidak. Bagaimana mungkin kita dapat mengukur output dan outcome dari kinerja pemerintah jika membelanjakan uang saja pemerintah tidak mampu? Pemerintah juga salah prioritas dalam membuat program pemulihan ekonomi. Misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja dijadikan sebagai resep utama pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah meyakini bahwa dengan RUU Cipta Kerja ini, maka investasi akan datang ke Indonesia. Pemerintah lupa dan pemerintah memiliki pandangan yang sangat gegabah bahwa saat ini seluruh dunia sedang mengalami masalah dari sisi investasi dan perdagangan internasional. Semua butuh capital inflow di dalam negerinya. Jadi mengharapkan investasi luar negeri dalam kondisi seperti sekarang sebagai motor pertumbuhan ekonomi adalah sebuah kesalahan memahami persoalan hari ini. Justru di saat investasi, perdagangan dan konsumsi sedang jatuh, maka kinerja stimulus fiskal pemerintah menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional kita. Namun demikian, fakta berkata lain. Data menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam memitigasi dampak pandemi terhadap ekonomi nasional.
BPS mencatat pertumbuhan kinerja pengeluaran atau belanja pemerintah pada kuartal 2 justru mengalami kontraksi minus 6,9%. Hal ini menunjukkan pemerintah gagal menjadikan stimulus fiskal sebagai bantalan untuk membantu ekonomi masyarakat dan UMKM yang terdampak. Kebijakan fiskal yang seharusnya bisa tumbuh positif dan ekspansif di tengah lesunya ekonomi justru berbalik arah menjadi salah satu penyumbang terbesar kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mengantisipasi krisis ekonomi, pemerintah harus fokus kepada upaya-upaya penyelamatan ekonomi masyarakat menengah bawah yang mayoritas di Republik ini. Bangun sistem jaringan pengaman sosial yang kuat. Saatnya stimulus ekonomi itu diberikan dan diprioritaskan kepada rakyat miskin, rentan miskin, kelas menengah pekerja informal, para buruh pabrik, petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang paling terdampak dari krisis pandemi ini. Merekalah yang harus diprioritaskan mendapatkan proteksi ekonomi, bukan seperti yang diharapkan dalam RUU Omnibus Law, yaitu para pengusaha-pengusaha besar. Saudara-saudara, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan banggakan, setelah 5 bulan berjalan, tampak sekali bahwa pemerintah gagal paham dalam mengelola hubungan antara bagaimana strategi melakukan mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Bukankah para ahli kesehatan dan ekonomi telah sepakat bahwa kinerja ekonomi adalah fungsi dari kemampuan kita dalam menangani permasalahan pandemi? Dan ini pula sudah dijelaskan oleh PKS di dalam surat terbukanya kepada Bapak Jokowi. Artinya, jika pemerintah semakin cepat dan tepat mengatasi pandemi, maka ekonomi akan semakin cepat pulih. Dan sebaliknya, jika pemerintah semakin lambat dan tidak akurat dalam menangani pandemi, maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya. Dan itu terjadi hari ini. Bangsa ini seharusnya memiliki keyakinan yang sama bahwa ekonomi cepat atau lambat akan pulih kembali atau rebound, sedangkan warga dan tenaga medis yang meninggal tidak akan bisa kembali lagi. Setidaknya warga yang meninggal yang diumumkan oleh pemerintah bukanlah angka statistik saja. Mereka adalah saudara-saudara kita yang memiliki keluarga yang sangat mencintai mereka. Bayangkan jika itu terjadi kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan sahabat kita. Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis atau cost of crisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi, cost of economic recovery. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, dari apa yang saya paparkan di atas terkait dengan game changer pertama yaitu pandemi, saya berani mengatakan bahwa pemerintah hari ini telah melakukan double mistake on putting priority. Sudah melakukan 2 kesalahan di dalam meletakkan prioritas, yaitu salah dalam meletakkan prioritas mana dahulu, kesehatan atau ekonomi. Saya ulangi, harusnya kesehatan adalah yang diutamakan. Tetapi pemerintah justru memilih ekonomi atau paling tidak dilakukan secara bersamaan. Kesalahan kedua adalah ketika menangani ekonomi, pemerintah salah di dalam meletakkan prioritas-prioritas mana yang harus dibantu bagi pemulihan ekonomi. Saudara-saudaraku sekalian, kita menuntut pada pemerintah agar 2 kesalahan ini segera diperbaiki dan pemerintah meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia
karena tidak mampu meletakkan prioritas dengan benar. Saudara-saudaraku sekalian, game changer yang kedua adalah terkait dengan masalah demokrasi. Masa depan demokrasi akan sangat menentukan arah ekonomi, politik, dan sosial bangsa Indonesia. Seperti apakah relasi antara otoritas negara, kekuatan pasar, dan hak-hak rakyat akan ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahan. Apakah pemerintah memilih jalan konsolidasi demokrasi atau justru menjadikan pandemi sebagai justifikasi untuk melanggengkan hegemoni oligarki politik dan membuka jalan kembalinya otoritarianisme. Indonesia sudah pernah mengalami 2 kali dalam rezim pseudo-demokrasi atau demokrasi semu yang sejatinya merupakan rezim otoritarianisme, yaitu masa demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 67 di era Orde Lama dan masa demokrasi Pancasila 67 sampai dengan 98 di era Orde Baru. Kegagalan kedua rezim tersebut dalam mengkonsolidasikan demokrasi dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial, menjadikan keduanya memilih jalan pintas dengan memutar balik atau turn around ke pilihan otoritarianisme. Kita tahu kedua rezim ini di akhir pemerintahannya menuju kepada rezim otoritarianisme ini. Tahun 98, Indonesia memasuki era demokrasi baru setelah 32 tahun hidup terjerembab dalam kubangan otoritarianisme. Pasca reformasi, Indonesia telah mengalami 5 kali pemilihan umum dan 4 kali pemilihan presiden secara langsung dan 3 kali pemilihan kepala daerah secara serentak, yaitu 2015, 17, dan 18. Dan 2020 ini adalah yang keempat pilkada serentak. Secara prosedural, Indonesia telah mampu menjalankannya dengan cukup baik, damai, lancar, tanpa ada konflik yang berkepanjangan. Pasca reformasi, Indonesia memang keluar dari jebakan otoritarianisme Orde Baru. Namun Indonesia hingga kini masih belum berhasil menuntaskan transisi demokrasi. Indonesia masih belum mampu naik kelas menjadi demokrasi substansial atau konsolidasi demokrasi. Selama 20 tahun proses demokratisasi pasca reformasi, Indonesia kembali lagi terjebak dalam demokrasi prosedural dalam bentuk yang lain. Ada yang mengatakan Indonesia saat ini terjebak dalam demokrasi oligarki, di mana demokrasi dikendalikan oleh segelintir elit yang menguasai sumber daya kapital. Oligarki membajak demokrasi dan aktor-aktor demokrasi untuk menghambat kepada kepentingan pemilik modal. Oligarki menguasai elit politik dan para pembuat kebijakan untuk memuluskan kepentingan pemodal dan investor melalui regulasi yang diciptakan. Keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini kita menyaksikan gejala-gejala kebangkitan kembali otoritarianisme yang menghamba kepada oligarki kapitalisme di negeri kita ini. Atas nama penanganan pandemi COVID-19, Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Tapi kami beri catatan, hanya PKS yang menolak Perpu ini menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut memperkuat kekuasaan dan otoritas eksekutif dalam kebijakan fiskal, moneter, budgeting, dan juga legislasi. Dalam undang-undang tersebut, hak budgeting dan legislasi DPR RI dipangkas. Pemerintah cukup mengeluarkan Perpres, tidak butuh undang-undang untuk mengubah APBN.
Pemerintah juga memiliki hak istimewa di mana kebijakan pemulihan ekonomi selama pandemi tidak bisa diperkarakan secara hukum, baik secara perdata maupun secara pidana. Di saat yang sama, pemerintah sangat getol mendesak untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja atas nama investasi asing. Pemerintah ingin kembali memutar haluan demokrasi dari desentralisasi menjadi rezim pemerintah pusat yang tersentralisasi. Melalui RUU Cipta Kerja, pemerintah berkeinginan untuk memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan perekonomian dan investasi. Segala bentuk perizinan dan investasi akan dikendalikan penuh di tangan pemerintah pusat. Di saat yang sama, beberapa hak-hak pengawasan dan penganggaran lembaga legislatif juga akan dikurangi. Hak-hak buruh dan pekerja dikorbankan demi memprioritaskan kepentingan investasi dan pemodal. Hak kebebasan pers akan terancam karena kewenangan pengawasan media akan ditarik ke pemerintah pusat, bukan oleh lembaga yang independen. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah tidak akan main-main dengan agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum adalah pernyataan yang justru tampak sangat main-main karena fakta yang ditunjukkan oleh pemerintah justru berbicara lain. Kasus Novel Baswedan, revisi Undang-Undang KPK, skandal Jiwasraya, dan perkara Joko Chandra menjadi bukti nyata agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum justru mundur ke belakang. Ada idiom yang mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan secara alamiah akan cenderung kepada tindakan yang koruptif dan kekuasaan yang absolut pasti akan korupsi secara absolut juga. Disinilah saudara-saudaraku sekalian, dalam kita mengawal demokrasi, betapa pentingnya ada konsep check and balances, dan itu harus dijalankan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dan dimonopoli pada satu lembaga saja, yaitu pada eksekutif. Dalam sistem presidensil, di mana presiden dipisahkan dari kekuasaan parlemen dan merupakan penguasa tertinggi lembaga eksekutif, ia harus dikontrol oleh kekuasaan legislatif, sehingga gerak langkah presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tetap pada rel yang benar sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. DPR RI tidak boleh menjadi rubber stamp atau yang memberi cap saja, jadi tukang pemberi cap terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR RI harus bersikap rasional dan kritis atas setiap kebijakan dari pemerintah. Oleh karena itu, DPR RI sebagai kekuatan legislatif harus bersikap sebagai kekuatan penyeimbang, sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah dan pejuang suara hati nurani rakyat. Kekuasaan yudikatif harus diberikan jaminan penuh untuk bisa bertindak secara independen, tanpa ada intervensi sedikit pun atau kooptasi dari penguasa. Penegak hukum dan lembaga peradilan tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan eksekutif. Ancaman demokrasi berikutnya adalah keterkaitan antara demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Demokrasi dan hak asasi manusia seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Tidak ada demokrasi jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di negara demokrasi, setiap warganya bebas memeluk dan menjalankan agamanya yang diyakininya. Tidak ada paksaan dalam memilih
agama mana yang akan dipeluk. Di saat yang sama, di negara demokrasi juga tidak boleh secara sengaja dan terbuka menghina, memanipulasi ajaran agama. Karena hal tersebut akan menimbulkan bentrokan-bentrokan sesama pemeluk agama. Negara harus menjamin dan melindungi kebebasan berpikir, berserikat dan berpendapat. Pemerintah tidak boleh alergi dengan kritik, sikap oposisi dari partai politik atau kekuatan masyarakat sipil. Jangan pernah menjadikan perbedaan pendapat sebagai tindakan yang inkonstitusional sehingga kemudian dicari-cari kesalahannya untuk dikriminalisasi. Perbedaan pandangan adalah keniscayaan demokrasi. Jangan menstigma kelompok yang memilih jalan oposisi terhadap pemerintah sebagai gerakan inkonstitusional yang bermaksud makar kepada pemerintah yang sah. Tindakan ini tidak tepat bagi demokrasi kita. Kontestasi demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah harus dimaknai sebagai kontestasi antar pihak yang memiliki perbedaan pandangan untuk merealisasikan pandangan-pandangannya. Karena itu kontestasi demokrasi tidak boleh menyebarkan muatan kebencian, apalagi permusuhan antar sesama anak bangsa. Kekuatan masyarakat sipil seperti media massa, NGO, universitas, aktivis, pemuka agama, seniman harus mendapat ruang kebebasan, kemandirian, kemerdekaan sepenuhnya dari segala bentuk intervensi, baik itu intervensi penguasa maupun intervensi pemilik modal. Biarkan mereka bersuara keras, menyampaikan suara-suara kelompok marginal yang sangat kurang diperhatikan hak-hak asasinya. Terakhir, sebagai penutup amanat upacara ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa Indonesia mampu melewati ujian dan cobaan krisis pandemi COVID-19 dan krisis-krisis lain yang mungkin menimpa kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus tetap optimis bahwa bangsa Indonesia akan mampu bangkit dan melewati semua ini dengan baik. Sikap optimis adalah sikap orang beriman, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah memberikan pesan yang sangat luar biasa kepada kita semua, orang-orang yang beriman, dan kemudian kita istiqomah dengan keimanan kita. Kita tidak akan pernah merasa takut, merasa lelah, merasa ragu-ragu, karena Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya kepada kita semua, yang setiap saat akan menghembuskan di hati nurani kita tentang kabar gembira. Ada saudara-saudara kita yang merayakan kemerdekaannya dengan bermotor berombongan, jadi suaranya harus kita tahan dulu ya. Jadi bagi orang yang beriman dan istiqomah, insya Allah malaikat akan terus menghembuskan pada jiwa-jiwa kita tentang optimisme masa depan. Kalaupun kita tidak mendapatkan di dunia ini, Allah janjikan di akhirat kelak. Maka kita sebagai manusia Pancasila yang memiliki sila ketuhanan yang Maha Esa, kita orang beriman, marilah kita terus istiqomah. Dengan istiqomah itulah kita akan selalu optimis bahwa pandemi COVID-19 dan semua krisis-krisis lain itu akan bisa kita lewati dan kita akan
menemui masa-masa yang damai, masa-masa tanpa ketakutan. Dan insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang beruntung pula nanti di akhirat kelak. Demikian keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita semuanya semakin menghayati sejarah perjuangan bangsa kita ini. Bagaimana pengorbanan para tokoh-tokoh pejuang kita, para syuhada dulu, mengusir penjajah, dan mereka mengantarkan Indonesia pada kemerdekaannya, dan terus mereka mempertahankan kemerdekaan ini, sampai akhirnya kemerdekaan bisa kita nikmati hari ini. Saya meminta seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera untuk melanjutkan perjuangan para syuhada, para pahlawan yang telah mendahului kita, dengan mengisi kemerdekaan ini dengan segala hal yang baik, sesuai dengan tagline kita, berkhidmat untuk umat, bangsa, dan negara. Insya Allah, negeri yang kita inginkan, yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita, sebagaimana pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang 45, itu akan segera terwujud. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala niat dan keinginan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan yang bisa kita lewati untuk mewujudkan cita-cita para founding fathers tersebut. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Undangan virtual dipersilakan untuk berdiri. Komandan upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, upacara telah selesai. Berikutnya